Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Abnaya talabah, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Ya. Kita syukuri karena kita dalam kondisi sehat dan kuat, ya, intinya sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun, ya. Kalau sedikit haus atau dahaga ya itu maklum karena memang kita sedang berpuasa. Ya, baik, kita lanjutkan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa taat patuh pada ajarannya. Dan mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita duduk bersama ini di masjid yang mulia. Tahu namanya Masjid Darussalam? Ya, Masjid Darussalam Atlas. Oke. Jelas duduknya kita di masjid ini merupakan suatu kegiatan positif, ya, dan tentunya dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita bersyukur pada Allah karena telah disampaikan, ya, pada bulan Ramadan kita sedang melaluinya, fase pertama, fase kedua, dan nanti kita akan masuk fase ketiga. Fase pertama, 10 pertama sudah kita lalui. Alhamdulillah sehat, kuat semuanya. Betul, ya? Tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Lancar. Betul, ya? Lancar. Fase kedua juga begitu nih. Sedang kita lalui dan kita berada di penghujungnya. Ya, tepatnya di tanggal berapa sekarang? 18 Ramadan. Ya. Ini di penghujung fase kedua atau 10 kedua bulan Ramadan. Kemudian kita ke depan akan masuk di fase ketiga. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Ya, karena tidak ada kekuatan selain kekuatan yang Allah berikan. Ya. Jadi Allah memang maha kuat, maha gagah, maha perkasa. Ya. Baik, berikutnya kalau tadi fase pertama biasa disebut dengan fase apa? Rahmat, ya. Jadi di situ banyak sekali dilimpahkan rahmat atau kasih sayang Allah. Ini khawatir nih santri nggak tahu artinya apa rahmat itu, ya. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Allah punya dua sifat, ya, dari kata dasar yang sama, Rahman wa Rahim. Ya, Rahman wa Rahim. Nah, itu rahmat itu berarti Allah mengasihi semua makhluk yang ada di bumi ini.
Betul ya. Bahkan mungkin alam semesta semuanya Allah yang mengaturnya. Betul ya. Berikutnya ya kita tahu kan ya, matahari bisa terbenam, bisa terbit. Yaitu beruntung bagi kita. Kita batasan puasanya kan gitu, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu diatur sama Allah. Betul ya? Nah, maka pengaturan Allah tadi ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada terbit, ada terbenam, betul ya. Maka ketika fase pertama mungkin kita lagi kalau mau muncak gunung itu lagi nanjak ya. Lagi nanjak ini, lagi butuh energi yang banyak. Tapi biasanya semangat karena penasaran dengan kondisi yang di puncak gunung itu ada apa, betul ya. Nah kemudian di fase kedua kita mungkin udah menikmati suasana puncak gunung, betul ya. Puasa yang awalnya berat tapi di pertengahan ini nggak terasa, sudah biasa gitu ya, 10 hari sudah lewat. Awalnya mungkin mau sahur agak susah nih bau bangunnya ya. Tapi alhamdulillah saya menyimak, saya perhatikan antum itu semangat, terdengar suaranya ke dalam rumah itu kalau lewat itu ya. Mau sahur ini udah jam 3, udah itu terdengar suaranya. Ya, alhamdulillah. Nah, dan kita di penghujung fase kedua ini berarti udah siap-siap mau apa? Mau turun gunung, ya? Mau turun gunung. Nah ini tetap harus waspada kita. Tidak bisa kita lengah, ya. Karena perlu energi untuk ngerem nih, untuk ngerem. Ya, tentunya banyak godaan kalau di akhir-akhir. Saya tiba-tiba nanti antum mungkin ketika turun gunung itu tanpa sengaja atau terpancing dengan suara-suara yang aneh misalnya gitu ya. Atau antum suka burung jadi tertarik dengan suara-suara burung misalnya gitu ya. Tiba-tiba antum salah langkah. Nah itu jangan sampai seperti itu. Antum? Jadi tetap harus istiqomah, harus tetap kuat, harus puasa. Betul? Ya. Nah, jangan sampai nanti ada batu antum tabrak gitu ya. Jangan sampai ada misalnya kubangan air antum masuk ke kubangan air. Tentunya akan membuat tubuh antum basah atau kaki antum minimal basah. Betul ya, pada saat turun gunung. Artinya itu simbol aja. Terperosoknya kita, nabraknya gitu berarti kita melanggar aturan ya, melanggar larangan. Padahal ketika kita berpuasa kita tahu ada batasan, ada larangan. Nah, kita harus tetap berusaha mempertahankan apa yang sudah kita capai di puncak gunung ya. Sehingga oleh-olehnya bisa dibawa ke mana? Ke rumah. Ya, bisa dibawa ke rumah. Artinya tujuan Ramadannya, tujuan puasanya itu bisa kita raih. Apa tujuan utamanya? Mencapai derajat mutakin. Dan sampai sudah kita keluar energi banyak, sudah berusaha banyak, tetapi di ujung malah kita kalah. Ya, jangan sampai. Dan kita berdoa memohon kekuatan kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga puasa ini sampai di akhir ya, sampai akhir bisa kita tutup dengan sempurnakan dengan misalnya zakat fitrah nanti ya. Antum
ini tentunya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Semua umat Islam yang baru lahir atau yang sakit sudah tidak bisa bangun pun tetap harus mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Ya. Oke. Kemudian kita akhiri nanti Ramadannya dengan Idul Fitri. Ya. Senang sekali tuh kalau udah ketemu Idul Fitri. Di awal banyak penceramah menyampaikan misalnya ada 3 kesenangan ya bagi orang yang berpuasa. Pertama, kegembiraan atau senangan ketika apa? Berbuka. Kedua, ketika apa? Ketika apa? Hah? Aduh, jadi lupa. Ketika apa? Berbuka. Ya, yang ketiganya kegembiraan ketika ketemu apa? Robnya. Gitu. Betul ya, disampaikan oleh penceramah sebelumnya. Nah, suasana Idul Fitri nanti antum sebentar lagi nih. Kan mau pulang ya, tanggal berapa? Tanggal 23. Ini insya Allah nih. Sekarang tanggal berapa? 18. 19, 20, 21, 23. Ah, hitungan jari ya, hitungan jari. Nah, karena saya terakhir ini untuk menyampaikan ya. Jadi tetap di rumah pun antum harus seperti suasana Ramadan di pondok saya kira ya. Yang artinya ketika antum di sini rajin ya di rumah juga tetap rajin. Di sini tadarus, di rumah juga tadarus. Ya. Karena kalau antum berhenti tadarusnya artinya antum rugi. Ketika di pondok bisa 10 juz atau 20 juz, 30 juz itu ya, full satu Al-Qur'an 1 kali hatam, atau mungkin ada yang bisa 3 kali hatam, ada yang 5 kali hatam. Nah, di rumah berarti bisa dilanjutkan, bisa ditambah apa? Tadarusnya. Kalau antum sehari di sini bisa 2 juz, di rumah ternyata hanya bisa 1 halaman, ya itu rugi antum. Artinya antum bacaannya kurang dari hari sebelumnya. Ya, kalau di matematika kurang dari itu seperti ini ya. Ada kurang dari, ada lebih dari. Ya. Jadi grafiknya itu harus naik. Grafiknya harus naik. Nah, kalau ada garis horizontal, itu ya, kemudian ada garis vertikal. Kalau garis horizontal berarti gerakannya harus ke kanan itu, ke arah positif. Betul? Nah, kalau garis vertikal, ya sumbunya biasanya, ya itu berarti gerakannya harus naik ke arah positif. Karena kalau turun nanti malah negatif. Ya, kalau naik berarti bisa dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke tahingga. Sampai ke tahingga. Jadi bisa antum raih sebanyak-banyaknya, bisa antum khatam sebanyak-banyaknya. Jadi grafiknya naik. Oke, selanjutnya sambung kita ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini saya izin nih, kemarin harusnya jadwal saya. Tapi saya komunikasi sama Ustaz Sugi, ya. Akhirnya beliau kemarin sudah menyampaikan, ya. Dan saya ucapkan terima kasih tentunya, ya. Jadi saya persiapan ini untuk tanggal 17 Ramadan. Antum peringati tanggal 17 Ramadan ini adalah ada peringatan Nuzulul Quran. Semuanya malam kemarin malam Senin ya. 2 malam terakhir 2 malam kemarin kan. Itu malam Senin semuanya kumpul di aula betul ya. Nah, kalau saya lagi nulis. Ya, lagi nulis ini persiapan untuk kuliah ini, ya kultum ini. Sehingga saya siapkan ini untuk
bahasanya mengenai Lailatul Qadar. Mungkin sederhana, ya sudah banyak disampaikan, termasuk di aula disampaikan sama Ustaz Maulana. Ya. Nah, saya coba sedikit mengurai pula, ya. Karena sesuai dengan perintah Iqra, ya, jadi harus belajar. Betul. Iqra adalah kan itu ayat pertama yang diturunkan, nuzulul Quran. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata Iqra itu perintah. Tapi saat Nabi menerimanya, Nabi mungkin sedikit kaget. Kita tahu di sejarah begitu ya. Nabi sedikit kaget. Dan Nabi kemudian turun dari Gua Hiro. Ya, turun dari Gua Hiro. Pulang ke rumah, ketemu istrinya. Ya. Dalam kondisi Nabi diceritakan di sejarah itu menggigil. Bahkan minta diselimuti sama siapa istrinya? Khadijah, Sayyidah Khadijah. Nah, dan tadi surah Al-Alaq tadi itu turun di mana? Di Gua Hiro. Dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya. Diperintahnya untuk membaca. Jadi di situ pilul amr, tetapi tidak disebutkan maf'ulnya, apa yang harus dibaca. Ya, apa yang harus dibaca. Tetapi membacanya tentunya harus dengan apa? Nama Allah, dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu sampai hari itu tidak disebutkan apa yang harus dibaca. Ternyata memang di sini luas artinya. Yang harus kita baca itu tidak hanya artinya semua ilmu kan dari Allah. Ya, semua ilmu dari Allah. Semuanya harus kita baca. Al-Quran kita baca, fikih kita baca, Nahu kita baca, sampai matematika kita baca, fisika kita baca, biologi semuanya kita baca. Jadi membaca alam, membaca semua yang ada, terutama ayat-ayat Allah, gitu ya. Ada ayat-ayat kauniyah, Nah, kita lanjutkan. Kita bisa mentadaburi Al-Quran sebagai ayat yang tertulis. Betul-betul itu wahyu Allah. Atau mentadaburi apa? Alam. Ya, betapa alam diciptakan dengan sempurna dan kita yakini yang menciptakannya Allah, dan tentunya kita harus mengakui bahwa Allah paling sempurna. Ketika ciptaannya sempurna, Allah paling sempurna. Dalil bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini tertulis di Al-Quran ayat 183, ayat 185 ya, surat Al-Baqarah. Kita bisa baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Saya garis bawahi ada dua kata seperti hudan linnas. Hudan linnas ini seperti kata Iqra tadi. Itu tidak dibatasi apa yang harus dibaca. An-nas ini juga luas, artinya tidak dibatasi muslimin saja.
Tidak dibatasi mukminin saja. Yang non muslim juga mungkin mendapatkan apa? Hidayah. Mungkin berpedoman kepada Al-Qur'an. Sekarang banyak penelitian, tidak hanya umat Islam meneliti kandungan-kandungan Al-Qur'an. Non muslim pun banyak yang meneliti Al-Qur'an. Seperti kita tahu di medis ya, di kesehatan, bahwa ketika kita berpuasa menjadikan tubuh kita akan lebih sehat. Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika antum makan itu akan diserap oleh tubuh kita ya, oleh usus halus kita, masuk ke sistem peredaran darah, sari makanan itu sampai kemana? Ke sel, sampai ke sel. Nah, sel memanfaatkan sari makanan itu untuk aktivitas sel sendiri, atau nanti sari makanan itu bisa disimpan dalam bentuk lemak atau yang lainnya. Ya, dalam bentuk pertumbuhan kita, ya. Jadi ada bertambahnya volume, bertambahnya tinggi, itu adalah dari sari makanan. Nah, ketika kita berpuasa, artinya pasokan makanannya berkurang, maka sari makanan yang masuk ke sel pun ya itu berkurang. Sel mencari makanan nih, apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, maka sel bisa memanfaatkan sel-sel yang mati. Ya, sel-sel yang mati itu, atau nanti ada buangan-buangan ya yang tidak dimanfaatkan dalam tubuh kita, yang tidak dimanfaatkan lagi, itu bisa dimanfaatkan oleh sel dalam kondisi dia kekurangan pasokan. Ya. Jadi nanti sel-sel yang rusak itu kalau tertimbun di dalam tubuh kita, itu mungkin bisa mengakibatkan suatu penyakit, ya. Maka di Ramadan pun kita ini dalam rangka bersih-bersih, ya, dalam rangka menyucikan jiwa. Jadi tidak ada lagi misalnya kesombongan, betul, ya. Tidak ada lagi angkuh, ya. Tidak ada lagi ria, sahih, ya. Yang tadinya kikir bisa jadi dermawan, ya, ini di Ramadan ini. Yang tadinya malas bisa jadi rajin, bahkan yang tadinya rajin bisa lebih rajin lagi, ya. Jadi selalu dinamis, meningkat. Bagusnya setelah Idul Fitri kita tetap pertahankan itu, artinya antum bisa membuat Ramadan sepanjang zaman. Kalau Nabi dulu menyendiri, ya, sehingga Nabi mendapatkan wahyu. Kita sekarang bisa, walaupun di lingkungan yang terbuka menyendiri, kita coba baca Quran aja, jadi orang tidak akan ganggu. Yakin ya, tidak akan ganggu. Walaupun misalnya antum lagi naik kendaraan umum, saya yakin itu tidak akan diganggu. Ya, artinya antum bisa meningkatkan ya apa yang sudah antum dapatkan di sini. Antum bisa terhindar dari godaan dengan cara yang baik. Berkenaan dengan nuzul Quran, ternyata sudah dipelajari mungkin di kelas 4 atau berapa, itu ada 2 tahap ya, atau 2 cara. Nuzul Quran di kelas 6 juga ada di kitab Ulumul Quran. Ya. Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam ini diturunkan dengan 2 cara. Ya. Dengan istilah, juga ada yang pakai istilah injal, ada yang pakai istilah Tanjil. Anzala itu injal berarti ya. Anzala itu injal. Jadi kata injal ini mengandung arti bahwa Al-Quran turun sekaligus. Dari mana turun sekaligusnya? Allah yang bawa, Allah yang menurunkan. Kemana? Ke suatu tempat yang disebut Lauhil Mahfud. Ya, Lauhil
mahfud. Ila sama'il ardi. Jadi ada satu tempat yang terjaga, yang terpelihara. Nah, tahap berikutnya baru dari sama'il ardi ini Allah memerintahkan malaikat Jibril, dibawalah ke Nabi, disampaikanlah ke Nabi. Contohnya tadi, wahyu pertama dibawa oleh Jibril kemana? Ke Nabi di Gua Hiro. Jadi dua cara tadi apa? Yang pertama sekaligus ya, Allah menurunkannya ke Lauhul Mahfud. Urutannya mungkin sama dengan yang urutan kita pegang sekarang, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi ketika Jibril menyampaikannya kepada Nabi tidak seperti itu. Ya, Iqra ini ada di surat nomor berapa? Al-Alaq di surat nomor berapa? Di akhir ya, di juz amma, betul. Di juz ke-30. Nah, itu urutannya. Jadi beda urutan susunan sekarang dengan urutan yang disampaikan oleh Jibril. Urutan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, urutan yang terakhir adalah surah Al-Maidah ya, ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Nah ini Al-Maidah ayat 3. Ada ciri yang berbeda karena memang Al-Quran ini ada yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah, ada yang turun juga di Madinah setelah Nabi hijrah. Ada ciri yang atau tanda yang berbeda. Ketika ayat-ayat atau surat yang turun di Mekah itu diawali dengan ya ayuhan nas, jadi masih umum di situ. Kandungannya banyak berisi apa? Tauhid, ya akidah. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun ketika Nabi setelah hijrah di Madinah, itu banyak dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ya, seperti perintah saum ini. Perintah saum ya ada di surah Al-Baqarah. Itu turun di Madinah. Disebut surah Madaniyah. Yang turun di Mekah disebut surah Makkiyah. Ya. 6. Dikuatkan juga ini bahwa betul Al-Quran itu turun di Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Tip jaros salas. Nah, kita ketemu lagi tahun depan insyaallah. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saatnya berbuka, boleh kita bareng-bareng niat berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.